Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septilia Sarli, NPM 1814151002. Kehutanan 2018, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Saya akan memaparkan video tentang pemanasan global dan eksploitasi berlebih. Pemanasan global yaitu kondisi di mana peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Ini adalah contoh dan dampak efek rumah kaca. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen di dunia dan fotosintesis. Pohon akan mengambil karbon dioksida di udara karena banyaknya aksi pembakaran hutan secara ilegal. Gas metana yaitu dihasilkan oleh mikroba yang ada di rawa-rawa dan juga berasal dari kotoran hewan ternak dan akan menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca diakibatkan efek panas yang dipantulkan ke bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan dapat diteruskan kembali keluar angkasa. Akibatnya, cahaya matahari terpapar di dalam bumi, sehingga suhu udara bumi panas. Dampak dari pemanasan global, naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub. Akibat dari suhu udara yang bertambah panas, banjir, naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai naik dan permukaan darat tertutup oleh air sehingga menyebabkan banjir. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Contohnya musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju. Beberapa spesies hewan menjadi punah. Contohnya yaitu penguin yang berada di kutub kehilangan tempat tinggalnya akibat melelehnya es kutub. Pemanasan global pada tabel 2.7 dan pada gambar 2.16 model komputer mengenai iklim global adalah terumbu karang yang terancam oleh kenaikan suhu air yang tinggi sehingga karang yang tercuci atau coral bleaching ini mengalami kenaikan massal. Adalah contoh terumbu karang yang telah mati. Matinya terumbu karang akan menurunkan kapasitas dan perekonomian serta daya tarik wisata laut. Itu eksploitasi berlebih itu suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan suatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Beberapa jenis ikan memiliki sifat sensitif terhadap meningkatnya suhu air laut dan kondisi ini mendorong terjadinya migrasi ikan ke daerah yang lebih dingin. Dan diperkirakan terdapat 500-600 juta ikan tropika dijual ke seluruh dunia untuk pasar ikan akuarium. Dan seringkali ikan dalam jumlah tersebut mati dalam proses pengumpulan dan proses pengiriman melalui kapal. Di sini juga kita perlu memperhatikan terus pada kerusakan habitat yang akan menyebabkan kepunahan spesies. Di Indonesia, salah satu contohnya adalah perdagangan ikan Napoleon yang ditangkapi dalam jumlah besar dan kemudian langsung ditransportasikan hidup-hidup ke negara lain yang seperti Singapura, Hong Kong untuk disajikan sebagai makanan di rumah-rumah makan mewah. Ini dari Johannes dan Riven pada tahun 1995 dan diperbarui oleh Indrawan pada tahun 1999. Ini adalah contoh dampak eksploitasi berlebih. Yang pertama itu ada fragmentasi dan degradasi habitat. Yang kedua, hilangnya spesies penting. Dan yang ketiga yaitu ada berkurangnya sumber daya alam yang terbaharui. Aturan untuk mencegah terjadinya eksploitasi. Yang pertama adalah izin untuk memanen suatu spesies tertentu. Yang kedua adalah larangan perburuan atau pemanenan pada daerah tertentu. Dan yang ketiga adalah larangan untuk mengambil betina anak-anak hewan yang masih kecil. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.